Pemirsa, apa kira-kira yang Anda lakukan bila sedang dilanda rasa jenuh akan rutinitas sehari-hari, alias gabut? Ingat, jangan sampai melakukan hal konyol seperti pada video ini ya. Alih-alih ingin bercanda, namun perbuatan jahil yang satu ini bisa berakibat fatal. Jika Anda pernah mengalaminya, wah, tentu kesal sekali rasanya. Pada kasus yang serius, bercanda tarik kursi seperti ini bisa menyebabkan beberapa gangguan pada tulang ekor, seperti memar, dislokasi, patah tulang, hingga kelumpuhan, dengan sensasi rasa sakit yang luar biasa. Bercanda dengan narik kursi jadi temennya jatuh gitu ya. Itu berbahaya karena selain bisa bikin cedera tulang ekor, itu bisa bikin cedera tulang yang di atasnya. Nah, tulang yang di atasnya ini lebih berbahaya daripada sekedar cedera tulang ekor. Karena apa? Di atas ini masih ada saraf pusat yang lewat nih. Jadi ini namanya susunan tulang belakangnya ya. Ini lumbal, ini torakal, ini servikal. Di belakang ini nih ada kanal nih, yang kuning-kuning ini saraf yang keluar. Nah, saraf yang keluar-keluar ini fungsinya kalau di bagian bawah untuk BAB, BAK, gerakin kaki, sensasi di kaki, sensasi di sekitar anus, sekitar bokong, di dalam paha, sampai kita mau gerakin jari kaki itu semuanya keluarnya dari bagian sini. Nah, ketika jatuh terduduk, itu kita nggak bisa pastiin yang cedera cuma tulang ekor aja. Bisa jadi jatuhnya terduduk di sini sehingga bisa bikin patah atau bikin geser tulang-tulang justru yang lebih krusial. Kayak tulang lumbal, nah itu bisa mengganggu saraf di belakangnya. Paling parahnya bisa bikin lumpuh atau tidak bisa BAB, tidak bisa BAK. Tulang ekor atau koksik merupakan akhir dari tulang belakang. Tulang ekor mulai terbentuk saat usia kehamilan memasuki minggu ke-4 hingga minggu ke-8. Awalnya, tulang ekor terdiri dari 3 hingga 5 ruas tulang belakang yang terpisah. Kemudian, dalam sepanjang perjalanan hidup manusia, ruas-ruas tulang tersebut menyatu dan membentuk segitiga, menjadi satu tulang yang berkesinambungan. Lalu, sampai sejauh mana peran tulang ekor dalam aktivitas tubuh manusia? Jadi tulang ekor itu bahasa Latinnya adalah koksik ya. Kalau bahasa Inggrisnya tailbone. Itu adalah tulang paling bawah di susunan tulang belakang kita. Ini dia nih. Kalau kita lihat ini panggul ya. Jadi ini tulang belakang kita. Nah, ini bagian paling bawah nih. Ini namanya tailbone atau koksik atau tulang ekor. Dia terdiri dari beberapa tulang kecil, 5 atau 3 tulang yang nyambung jadi satu. Ini sebenarnya fungsinya kalau misalnya kita duduk, jadi ini tulang belakang dari samping, kalau kita duduk dia akan muter gini. Nah, ini jadi cushion atau jadi shock absorber pas kita lagi duduk gitu. Jadi dia memang bagian terbawah pada saat posisi kita duduk. Tulang ekor terdiri dari banyak otot, tendon, dan ligamen yang membantu menopang untuk menstabilkan tubuh saat duduk. Namun ada kalanya tulang ekor ini mengalami gangguan, hingga mendatangkan rasa sakit yang akan terasa hampir sepanjang hari. Bahkan intensitas nyeri pun akan meningkat pada saat melakukan aktivitas tertentu. Lalu apa saja penyebab yang dapat mengganggu fungsi dari tulang ekor? Hal-hal apa yang bisa mengganggu atau mungkin bikin sakit tulang ekor seperti itu ya. Pertama, jatuh dalam posisi terduduk gitu. Terus yang kedua biasanya trauma saat melahirkan, itu juga bisa bikin nyeri tulang ekor. Atau direct blow, jadi mungkin kena trauma langsung di sini. Bisa jadi dari kecelakaan atau apa, itu namanya direct blow langsung ke tulang ekor. Itu biasanya hal-hal yang bisa bikin gangguan di tulang ekor. Jadi kalau manusia itu jatuh seperti ini nih, tek. Nah, si tulang ekor ini sebenarnya dia bukan tulang mati. Jadi dia ada sendinya antara tulang sakrum, nih batasnya tulang sakrum nih yang kecil ini
Ini tulang ekor. Jadi dia sebenarnya bisa bergerak. Makanya itu dia jadi shock absorber waktu kita duduk. Nah, kalau dia terduduk tiba-tiba atau jatuh terus numpu di sini, resikonya satu bisa subluxasi atau dislokasi. Jadi sendinya geser ke depan atau geser ke belakang atau geser ke kanan atau ke kiri. Nah, itu salah satu efeknya. Terus tadi yang saya bilang juga pada saat melahirkan itu juga bisa bikin trauma. Jadi kan bayi keluarnya dari sini ya, nih dari sini nih. Seret. Nah ini sendinya ini bisa cedera, bisa subluxasi ke belakang atau bahkan bisa patah gitu. Jadi banyak sih trauma itu bisa bikin patah sampai subluxasi atau dislokasi. Koksidinia atau rasa tidak nyaman pada tulang ekor dapat menimbulkan rasa sakit pada area bokong seseorang, sehingga kondisi seperti ini dapat membahayakan penderitanya, dikarenakan rasa sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi nyeri tulang ekor atau rasa nggak nyaman di tulang ekor tuh istilahnya namanya koksidinia. Koksi itu tulang ekornya, dinia itu rasa nggak nyaman atau sensasi nyeri. Itu paling sering dirasakan ya pasti nyeri di titik yang tulang ekornya itu. Atau saat kita duduk, nah itu nyeri. Atau saat dari duduk ke berdiri itu nyeri juga. Atau mungkin buang air besar gitu, itu juga bisa. Karena kan tulang ekor itu salah satu fungsinya dia jadi seperti penopang otot-otot antara anus, pubik, sama tulang ekor gitu. Jadi BAB-nya pun bisa bermasalah kalau tulang ekornya itu bermasalah. Bisa nyeri. Pemirsa, informasi menarik seputar dunia kesehatan selanjutnya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap bersama Hidup Sehat ya. Mengatasi rasa sakit pada tulang ekor tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya, serta ketidaknyamanan yang dialami oleh penderitanya. Rasa nyeri yang bukan diakibatkan oleh kondisi medis tertentu, biasanya masih dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa waktu. Dengan penanganan secara mandiri, mulai dari konsumsi obat pereda nyeri, hingga melakukan beberapa gerakan ringan untuk mengatasinya. Namun, bila rasa sakit tak kunjung membaik atau bahkan semakin hebat, maka segeralah konsultasikan kondisi tersebut dengan dokter agar dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke, pertolongan pertama pada nyeri tulang ekor ya. Yang pertama itu tadi minum obat nyeri. Obat nyeri yang bebas dijual di pasaran aja, biasanya misalnya paracetamol, natrium diklofenak, asam efenamat, macam-macam. Kalau misalnya ada bengkak, itu bisa dikompres dengan ice pack boleh, dengan handuk dingin boleh, gitu. Terus juga ada beberapa posisi yang bisa bikin pelvic floor, tempat tulang ekor itu ada, itu lebih rileks. Salah satunya mungkin kalau yang pernah ikut yoga itu cobra pose itu bisa bikin enak. Terus squat tapi yoga squat gitu. Terus child pose itu juga bisa bikin nyaman tulang ekor. Dan kalau misalnya duduk, jadi karena tulang ekor itu penumpu ya, dia yang paling bawah, itu baiknya pakai bantal donat atau bantal leher, pokoknya yang di tengahnya bolong. Itu bisa bikin relief nyerinya tulang ekor. Kalau misalnya nyerinya nggak hilang, sudah minum anti nyeri, terus ada kesemutan, berasa kesemutan di area sekitar bokong, apalagi menjalar ke kaki, ada nyeri saat BAK, BAB, itu langsung ke dokter aja. Pemirsa, membahas jauh seputar tulang ekor. Ternyata ada fakta mitos seputar tulang ekor yang beredar di tengah masyarakat. Jadi penasaran kan? Nah, ini dia fakta mitosnya. Yang pertama, fakta atau mitos hidup, katanya cedera tulang ekor dapat sebabkan kebutaan. Itu mitos, hoax itu. Jadi saraf penglihatan itu adanya di kranium, adanya di atas ini, keluarnya di atas. Jadi kalau tulang ekor itu cedera nggak bikin kebutaan. Kecuali kepalanya cedera juga, kebutaan deh jadi. Selanjutnya, fakta atau mitos ya dok,
Katanya, tulang ekor merupakan tulang yang paling kuat di antara tulang lainnya, sehingga tidak bisa hancur. Kalau kekuatan itu sebenarnya susunan tulang belakang itu memang salah satu tulang yang resilience yang paling kuat, karena kan fungsinya untuk menopang seluruh tubuh ya. Cuma apakah tulang ekor yang paling kuat? Ya enggak juga. Dan apakah tulang ekor tidak bisa hancur seumur hidup? Enggak. Semua tulang itu bisa terdekompos, jadi bisa hancur. Sehancur-hancurnya, pokoknya terurai. Cuma tergantung dari tempat manusianya dikubur aja. Kalau misalnya tanahnya dingin, di dalam tanahnya dingin, mikroorganismenya sedikit, itu nggak hancur-hancur tulangnya sampai mungkin ratusan tahun. Tapi kalau tanahnya lembab, terus dia banyak mikroorganisme gitu, cuacanya daerahnya panas, itu cepat terurai. 5-10 tahun juga udah terurai tulangnya. Jadi itu tidak benar. Tidak menutup kemungkinan untuk hancur, kecuali dimumiin ya. Itu nggak hancur-hancur.